أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ibu yang mudah-mudahan senantiasa rahmati oleh Allah SWT. Tadi Bu Nita udah stres yang luar biasa, tapi saya hibur. Saya bilang saya membandingkan kejadian yang sedang ramai di Singapura, banyak orang-orang yang meninggal karena kesepian. Saya bilang mendingan kena macet daripada meninggal kesepian. Ya, menghilangkan stres beliau itu. Jadi ibu sekalian, tema kita pagi menjelang siang ini adalah menjaga keluarga dari kerusakan. Jadi kalau kita lihat, kita semua ini kan pasti punya keluarga ya Bu ya. Karena manusia itu makhluk sosial. Dan keluarga itu kalau dalam bahasa hukum waris itu Bu, ada usul itu yang ke atas. Bapak, ibu, nenek, kakek ke atas. Namanya usul. Kalau furu' itu cabang ke bawah. Anak, cucu, cicit. Terus kalau ke kanan namanya hawashi. Paman, dari ibu, dari bapak, paman. Jadi itu namanya hawashi. Nah, itulah unsur keluarga itu kan. Meskipun keluarga inti adalah suami istri dan dan anak. Itu yang inti. Kalau ditanya siapakah yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangga itu, adalah suami. Maka suami inilah yang menjadi fokus dalam pembangunan keluarga itu. Ya. Nah, karena itu saya waktu ikut konferensi internasional dengan para ulama dunia, saya diberitahu oleh seorang kawan dari Kanada bahwa upaya untuk merusak umat Islam itu melalui 3 tahapan. Jadi kalau ingin merusak umat Islam atau bangsa Muslim, rusaklah 3 hal kata mereka. Yang pertama adalah merusak peranan suami. Kalau suaminya itu rusak, maka rusaklah rumah tangganya. Ya. Yang kedua, rusaklah peranan guru. Kalau guru itu rusak, akan rusak murid-muridnya. Yang ketiga, rusaklah para ulama. Karena kalau para ulama sudah rusak sebagai pancang umat, maka rusaklah umat itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di dalam melemahkan dan merusak tatanan umat Islam. Nah, kita akan fokus pada yang pertama saja Ibu. Bagaimana kemudian tanggung jawab rumah tangga itu dibawa oleh sang suami dengan penuh tanggung jawab dan ibarat satu gerbong kereta api, dialah masinisnya. Dan sampai kereta api itu ketabrak atau ditabrak, ya Bu. Nah, ibu-ibu sebagai istrinya itu adalah co-pilotnya. Ya Bu, seperti apa? Kereta api itu apa namanya? Ya, wakil masinisnya ya. Makanya Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, barakallahu orang kafir tidak diarahkan oleh Allah Ibu. Orang munafik tidak diarahkan oleh Allah. Yang diarahkan oleh Allah siapa? Orang beriman. Makanya kata Ibnu Mas'ud di dalam Al-Quran itu ada 90 ayat yang Allah mengarahkan orang-orang beriman supaya hidupnya benar. Ya. Diarahkan oleh Allah kepada orang beriman supaya hidupnya benar. Makanya nanti lagi masuk Ramadan Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Nah, kepada keluarga ini Allah arahkan kepada kaum beriman pada ayat ke-6 surat At-Tahrim.
Nah, itulah landasan yang harus kita pahami di dalam mengelola rumah tangga. Ya, mengelola keluarga. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, silakan dibaca terjemahnya, Bu. Surat Tahrim ayat yang ke-6 ya. Salam betul. Ke-6. At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, kepada orang beriman Allah mengarahkan supaya bertanggung jawab di dalam menjaga keluarganya. Ibu, caranya gimana? Ai alimuhum wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, caranya gimana? Didik keluargamu, ajarin anakmu. Apa, Bu? Urusan agama dan apa? Adab. Ya, kalau agamanya benar, adabnya bagus, maka pasti rumah tangga itu bagus. Ya, agama dan adab. Karena dalam agama itu akan ada arahan untuk supaya hidup ini terarah. Kemarin saya ditanya sama ibu-ibu, kenapa digunakan istilah agama, kok tidak din? Ya, agama itu dari bahasa Sanskerta. Dan A itu tidak, agama itu teratur. Ya, karena dalam bahasa kita itu tidak bisa mengungkapkan hakikat din, maka terpaksa menggunakan istilah agama itu. Ya, tujuannya untuk mengatur hidup. Padahal kalau din itu melebihi porsi agama. Ya, agama-agama lain itu dia lebih banyak mengatur hidup. Tetapi kalau din, dia mengatur hidup dan akhirat. Ya, Bu. Din itu apa? Lebih lengkap dia. Ya, bahkan Islam mengajarkan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Makanya dalam ayat ke-19 surat Al-Imran Allah katakan, inna dina indallah al-Islam. Din di sisi Allah itu Islam. Din itu adalah seluruh peraturan yang ada dalam Islam untuk mengarahkan manusia supaya selamat dan bahagia dunia sampai akhiratnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris namanya religion. Ya kan? Religion itu lebih banyak mengatur urusan apa? Duniawi. Dan itu pun lebih terarah kepada etika. Agama-agama itu intinya ada pada apa? Etika, moralitas. Makanya nggak ada agama yang mengelola ekonomi bagaimana, mengelola politik bagaimana, mengelola peradaban bagaimana seperti Islam. Kalau Islam kan lengkap dia. Dan bukan cuma dunia yang diberikan arahan oleh Islam, tapi bagaimana supaya apa? Mengelola akhiratnya supaya selamat di sana. Ya. Nah, barakallahu ibu sekalian, makanya orang beriman itu orang yang diarahkan oleh Allah supaya apa? Arahnya apa? Arah hidupnya itu lurus untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhiratnya itu. Nah, dalam hal ini ditekankan pada urusan keluarga. Makanya ajarkan
keluargamu itu urusan agama. Dan agama itu ada 4 unsurnya kata Imam Ahmad. Kalau keluarga itu memahami 4 ini, maka pasti keluarga itu keluarga yang paham agama. Ya. Apa itu Bu 4 unsur itu Bu? Yang pertama adalu, yaitu mengenal kepada sang pemberi petunjuk. Allah SWT. Ma'rifatullah. Kalau bahasa kita apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya Rasulullah SAW menanamkan kepada para sahabat ketika di Mekah, ma'rifatullah itu selama 13 tahun Ibu. Turunlah surat-surat Makkiyah itu. Jadi surat-surat Makkiyah di dalam Al-Quran merupakan apa Bu? Penekanan pada keimanan kepada Allah SWT. Itu ada 86 surat Bu. Surat-surat Makkiyah itu 86 surat. Nah, sementara surat-surat Madaniyah ada 28 surat, itu praktek tauhid. Ya. Praktek tauhid. Itu surat-surat Madaniyah. Ya. Makanya kekuatan iman para sahabat dari kaum Muhajirin itu di atas kualitas kaum Ansar. Karena mereka dididik apa? Secara mendalam dan kuat ketika di Mekah itu. Dengan segala macam tantangan yang mereka hadapi kan. Nah, barakallahu fikum sekalian, inilah bagian yang harus ditanamkan dalam keluarga kita itu. Ya, akidah. Tauhid. Apa? Makkiyah itu kaitan tauhid dengan iman, dengan akidah. Ya, supaya apa? Hubungan kepada Allah itu kuat. Kan? Ibu bayangkan dari mulai turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada perintah salat. Ya aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, itu dilaksanakan praktek penanaman tauhid oleh Rasulullah atas perintah Allah kepada umat Islam di Mekah selama 11 tahun. Sebelum datanya perintah sholat. Itu 11 tahun tuh ditanamkan tauhid terus itu. Sampai datangnya perintah sholat. Pada ayat ke-238 surat Al-Baqarah juga Allah sebutkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu dan terutama salat yang tengah. Makanya di dalam Al-Quran itu Ibu ditekankan betul memperhatikan salat subuh dan salat asar. Ya Bu. Madaniyah itu praktek tauhid. Madaniyah itu praktek tauhid. Ya, dari mulai hijrah sampai jihad sampai apa? Mengelola negara sampai apa? Mereka apa namanya? Wafat itu adalah merupakan praktek tauhid. Nah, itulah apa namanya? Kaitan hamba Allah dengan Allah itu ditandai dengan apa? Salat itu. Makanya orang itu oleh Allah diukur, oleh Nabi Muhammad diukur dengan apa? Dengan salatnya. Beda antara muslim sama kafir apa? Salatnya. Kalau orang kafir enggak salatnya. Kan? Nah, barakallahu fikum. Makanya kalau ibu lihat ada perempuan-perempuan sudah baligh tapi nggak pakai jilbab, ibu ya, itu kenapa itu? Hah? Mungkin anak ibu, mungkin saudara ibu, mungkin teman ibu, mungkin tetangga ibu, muslimah udah baligh tapi tidak pakai jilbab. Kenapa itu? Kenapa ibu? Tauhidnya nggak beres. Dia nggak paham tauhid. Kenapa? Tidak ditanamkan oleh keluarganya sejak kecil. Kan? Tidak ditanamkan itu kepada anak itu sejak kecil. Makanya dia kemudian mau buka-bukaan. Ngikuti yang di televisi, ngikuti yang di internet, ngikuti yang di luar itu.
Saya kemarin naik online, Grab online, rupanya yang supirnya ini non Muslim. Mobilnya mewah. Saya tanya, kamu memang pekerjaanmu nyupir online? Enggak, ini cuma sambilan saja. Karena hari libur. Dia punya usaha sendiri. Dan kelihatannya anak pintar. Boleh saya nanya Pak, karena saya lagi Kamis. Oh saya silakan. Dia nanya begini, kenapa tuh perempuan muslimah harus pakai jilbab? Ya, dia nanya kenapa tuh wanita muslimah harus pakai jilbab? Saya jawab begini, kalau Anda dikasih belimbing yang bungkusan sama belimbing yang nggak dibungkus, Anda pilih yang mana? Ya bungkus lah Pak. Kenapa yang nggak dibungkus yang kau nggak ambil? Yang dibungkus itu pasti banyak ularnya banyak. Apa? Nah. Kalau kamu dikasih pisang yang satu dibuka, ya udah bukaan, yang satu masih tertutup. Ambil yang mana? Ya tertutup lah Pak. Begitulah wanita muslimah itu. Begitu berharga. Ya, dan intinya adalah Allah menjaga kehormatan muslimah itu. Nggak seperti yang lainnya, dijaga itu kehormatannya. Bahkan, nah ini yang banyak nggak ditangkap oleh orang. Lelaki itu agresif, perempuan itu pasif. Kan? Makanya ketika terjadi pemerkosaan itu, Anda nggak perempuan memperkosa laki? Ada nggak? Kalau ada itu majnun. Itu majnun ya. Iya kan? Ada. Jadi di Irian itu Bu, itu ada pulau namanya Pulau Wanita. Di Irian, di Papua. Itu pulau wanita, semua penduduknya perempuan Ibu. Saya ke sana tapi nggak bisa sampai ke pulau itu. Kenapa? Untuk mencapai pulau itu buayanya banyak sekali, ngeri sekali. Gitu. Ya, jadi mereka sepakat. Iya, di pulau itu nggak ada laki, semua perempuan. Saya malah tahunya itu dari laporan pendeta yang berdakwah ke sana, misionaris ya. Dia datang pakai helikopter, mau mendakwai mengajak mereka ke agamanya gitu. Dia baru mendatangi malah dikejar sama perempuan 30 orang, kabur dia. Nah itu saya sampaikan sama Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Fadlan Garamatan itu kan orang Papua asli, kan? Saya bilang, Ustadz, jangan lupa itu dakwain pulau wanita itu supaya pada masa. Udah Ustadz, kita ambil 2 orang dari pulau itu, kita sekolahkan di Sorong. Malah gurunya diperkosa katanya. Jadi di pulau itu Bu, kalau mereka ingin supaya punya anak, dia colek laki-laki yang dekat situ, dibawa ke situ nanti dibalikin lagi. Kalau anaknya laki itu dibalikin ke sana. Kalau perempuan ditahan situ. Jadi di pulau itu semuanya perempuan. Kayaknya Alislah perlu dakwah ke sana deh. Irian ya, di Papua Bu. Iya di Papua. Nah, ini sekaligus menggambarkan bahwa laki-laki itu agresif, itu sudah inherent ya. Nah, perempuan itu apa? Pasif. Kalau perempuan agresif berarti salah makan itu pasti. Iya. Nah, ala kulli hal itu adalah satu proteksi sebetulnya. Dengan pakai jilbab itu dia proteksi, ibarat macan jangan dikasih apa? Daging diterkam sama dia, gitu Ibu. Nah, ala kulli hal, makanya pacaran-pacaran itu siapa korbannya? Perempuan. Kan? Nah, itu makanya diingatkan anak-anak kita itu jangan sampai bergaul dengan secara seperti itu. Nah, makanya tauhid ini penting untuk membekali apa?
keluarga kita itu. Ya, dengan tauhid itulah keluarga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menarik, ada di Saudi Arabia itu seorang pengusaha yang kaya raya dan dermawan dia. Banyak orang-orang miskin itu menyampaikan proposal ke perusahaan itu, sama bapak ini semua dikasih. Apakah untuk bayar biaya sekolah mereka atau untuk pembangunan masjid atau apa, semua dikasih. Sampai anaknya yang sekolah di Amerika pulang. Ya, pulang dari Amerika, terus dilatih kerja di perusahaan itu dan nampak sudah apa? Sudah bisa dilepas sama bapaknya. Ya, bapaknya bilang, "Nak, kamu sudah bisa mengelola perusahaan, kamu teruskan, bapak mundur diri, pensiun. Kamu teruskan perusahaan." Maka perusahaan lanjutan dijalankan sama anaknya. Ketika datang banyak permintaan sumbangan itu, satu pun tidak direspon sama dia. Satu pun nggak dikasih. Sehingga orang-orang yang biasa dapat bantuan itu lapor sama ayahnya. "Pak, anak bapak beda sama bapak. Kenapa? Semua pengajuan kami nggak ada yang satu pun direspon." Oh gitu. Ya, begitulah keadaannya. Ya udah, nanti malam saya akan coba bicara sama anak saya. Malam itu setelah sholat isya, setelah makan, bapaknya nanya sama anaknya, "Nak, saya dapat laporan dari orang-orang yang biasa dibantu oleh perusahaan kita. Kok sekarang kamu nggak membantu mereka? Kenapa?" Kata anaknya, "Saya sekolah di Amerika, ayah. Ya, diajarkan bahwa dalam berekonomi itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebanyak-banyaknya." Ya, ekonomis. Lah orang-orang ini nggak ada kaitan dengan perusahaan. Makanya saya nggak kasih, nggak ada kaitan dengan perusahaan. Kan? Oh gitu. Saya mau tanya sama kamu. Kata ayahnya, "Mana yang lebih banyak menurut kamu? Kambing atau anjing?" Menurut ibu, mana paling banyak? Kambing atau anjing? Kambing kan kelihatannya kan? Padahal kambing selalu dipotong buat makan. Dipotong nanti waktu Idul Kurban. Anjing itu Bu, sekali lahir 5 sampai 7 anak. Kambing kalau lahir itu 1, 2, paling banyak 3. Itu kambing. Harusnya menurut logika apa? Anjing banyak. Tapi kenyataannya kan enggak. Kamu lihat nggak itu kata ayahnya? Kenapa itu? Nggak tahu ya. Karena kambing itu berkah. Orang Amerika itu tidak tahu arti berkah. Kan? Makanya kamu tahu kenapa kemudian kambing itu berkah? Kambing itu berkah karena apa? Dia habis malam itu tidur dia. Ya, habis maghrib, habis isya dia tidur dia. Nanti sebelum subuh sudah bangun dia. Udah ngembek dia, ya kan? Beda kalau anjing malam gok. Nanti ketika dekat adzan subuh tidur dia. Makanya anjing tidak berkah. Kan? Kambing itu berkah itu. Nah, itu sebenarnya gambaran juga pada kita, Bu. Makanya orang yang nggak sholat subuh itu nggak berkah hidup. Makanya Allah saksikan, malaikat itu menyaksikan orang yang sholat subuh itu. Karena subuh itu keberkahan. Makanya Rasul mengatakan, "Innallaha yubariku ummati fi bukuriha." Allah memberkahi umatku kapan? Di waktu pagi. Dan menurut ahli kesehatan, oksigen terbaik kapan? Waktu subuh. Gitu. Nah karena itu barakallahu. Jadi seluruh rangkaian tauhid itu kemudian menjadikan amal-amal dalam syariat itu tujuannya untuk manusia ini. Cuman banyak manusia tidak paham kan. Gitu. Jelas Bu? Jadi itu yang pertama harus dipelajari Bu ya untuk keluarga Bu. Tauhid. Yang mengenal Allah itu ma'rifatullah. Nah, ya. Yang kedua ad-dalilu. Yaitu memahami Al-Quran. Ad-dalilu. Memahami Al-Quran. Gitu.
Kalau tadi surat-surat Makkiyah terkait dengan tauhid, surat-surat Madaniyah terkait dengan praktek tauhid. Nah itu oleh Rasulullah diajarkan kepada para sahabat setiap hari 10 ayat. Nah, itu boleh dipraktekkan tuh. Buat keluarga kita diingatkan supaya setiap hari belajar 10 ayat. Iya dari awal. Bisa dari juz amma, bisa dari awal. Boleh masalah. Ya. Yang jelas 10 ayat setiap hari, Ibu. Ibu bisa bayangkan setiap hari 10 ayat, 1 bulan berapa? 300. 1 tahun udah kali 12 saja itu kan. Ya, makanya metode ini kalau dipraktekkan dalam rumah tangga itu luar biasa. Nah, maka itu hubungan dengan Al-Quran ini yang harus didekatkan kepada keluarga itu. Ya, dan diingatkan sama anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita. Jangan ada hari tidak baca Al-Quran. Ya, jangan ada hari tidak baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah obat dan rahmat. Ya, Bu ya. Petunjuk Allah SWT. Ya. Bahkan Allah menyebutkan pada ayat 57 sampai 58 surat Yunus. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Ayat 57 sampai 58. Jadi Yunus. Jadi Al-Quran itu adalah pusat kebahagiaanmu itu. Ya. Surat Yunus 57 58. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya Bu, jadi mau'izah itu adalah apa Bu? Ajaran ini yang benar kamu jalankan, ini yang nggak benar kamu tinggalkan. Ya Bu. Kemudian dia obat buat yang ada di dada ini. Obat apa itu Bu? Obat apa Bu? Obat keraguan, obat stres, depresi. Ya, itu semua kan sumbernya dari sini, Bu. Ya kan? Tadi itu yang nyetir mobil karena macet itu kalau nggak dihibur itu bisa stres itu. Apa kali membawa beban ibu-ibu banyak ini kan pasti diomelin sama ibu-ibu kan. Nah, makanya dihibur aja. Gak apa-apa saya bilang nanti sampai juga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu tinggal tutup saja. Daripada apa mati kesepian. Jadi ala kulli hal, jadi Al-Quran itu obat ibu sekalian. Jangan lupa, ibu-ibu kalau ke dokter semangat. Ya, dokter jantung kah, dokter apa kah ya. Padahal Quran itu adalah obat mujarab yang luar biasa. Dada itu mana? Kalbu. Kalbu di mana? Di dada. Jadi Al-Quran kadang-kadang nyebut kalbu, nyebut kadang dada, kadang-kadang nyebut fuad. Fuad itu kalbu yang terkait dengan emosi. Kan? Sebenarnya manusia itu tergantung daripada kalbunya. Ada apa di kalbu ibu? Ada apa kalbu ibu? Kenapa kalbu yang ditekankan itu, Bu? Beda. Jiwa itu perpaduan antara roh dan badan. Ya, kalau bahasa psikologinya jiwa itu disebut alam bawah sadar. Alam sadar itu otak, alam bawah sadar itu jiwa itu. Tapi menurut Barat jiwa itu ada di otak. Makanya salah kaprah itu Dr. Aisyah Dahlan itu. Bilang bahagia itu ada di sini. Situ ada dopamin apa. Caranya gimana? Senyum 3 menit 7 menit. Ya Bu. Dia kira kebahagiaan dari sini, salah kaprah, itu teori Barat itu. Allah menyebutkan kebahagiaan di mana? Di sini di kalbu.
Ya, karena apa? Ilmunya dari barat. Dia nggak pelajari Al-Qur'annya itu. Ya, Bu. Kan kalau lihat senyumnya, jangan sepotong-sepotong kan. Itu karena mereka nggak paham, Ibu. Fuad itu kalbu yang terkait dengan emosi. Nah, barakallahu Ibu sekalian, makanya ada apa di kalbu Ibu itu? Ada apa, Ibu? Orang bilang ini apa ini? I love you. Ada apa ini? Ada cinta. Iya. Ya. Ya, Bu. Begini nih. Beda. Bu. Bukan jiwa, bukan hati, bukan apa roh. Kalbu itu, Bu, ada apa di kalbu Ibu? Abu, ada keinginan. Beda, nafsu beda keinginan. Kalau nafsu itu di sini, Bu. Jadi kalbu itu dari sini, dia akan ngarahkan ke otak. Kalau nafsu dari perut, dia ngarahkan ke bawah. Beda. Ibu ke sini, kalau nggak punya keinginan nyampe nggak? Nggak nyampe. Ada niatnya. Innamal a'malu. Kenapa itu? Karena ada keinginan. Semua kebaikan dan kejahatan munculnya dari mana? Keinginan. Kalau dalam bahasa hukum itu mens rea namanya. Mens rea itu kaitan dengan terjadinya itu di mana oleh apa kehendak dia itu atau tidak gitu kan. Nah, barakallahu Ibu sekalian, makanya manusia ditentukan oleh apa? Keinginannya. Ya, Bulia ketika memilih suami yang sekarang kenapa itu? Iya kan? Bukan karena sekampung aja kan? Karena ada apa? Keinginan itu. Dari keinginan lah muncul love itu kan. Dari keinginan apa muncul apa? Love itu kan. Nah, makanya Ibu sekalian, keinginan itulah yang harus kemudian dikaitkan dengan Allah. Makanya kaidahnya, ya kalau mau selamat cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Ya kalau mau selamat apa? Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Di situlah letak keselamatan itu. Ya. Allah meniup itu dengan ruh itu berarti bukan di kalbu. Tidak. Jadi roh itu, Bu, itu cerita panjang. Cuman gini, ketika roh itu ditiupkan, itu dari kepala, Ibu. Ketika roh masuk ke mata, mata bisa melihat. Ketika roh sampai telinga, telinga bisa mendengar. Ketika roh sampai ke mulut, mulut bisa bicara. Terus ini. Nah, ketika nanti ibu mati, mudah-mudahan nggak cepet-cepet tuh ya. Kalau kita nanti semua ini, dia dari mana itu? Dari bawah ke atas dia. Roh itu dari bawah ke atas. Beda lagi, Bu. Jadi kalbu beda, roh beda. Ya. Nah, karena roh itulah kita hidup. Maka kalau ditanya ini, barang siapa yang bertanya tentang aku, maka aku dekat daripada orang lain. Iya. Artinya berarti di Masih Allahnya? iya. Tidak, Allah di atas arsy. Kan dibilang Rasulullah barang siapa Iya. maka aku dekat pada urat leher kan gitu. Itu bukan Rasul, itu Al-Quran itu. Ada. Maksudnya itu berarti maksudnya berhubungan dengan apa di sini? Dekat itu dengan ilmunya. Dekat ilmunya. Bukan hubungan zatnya dengan ilmunya. Maksudnya Allah tahu apa zat dengan kita. Ya. Jadi Ibu sekalian kembali kepada tadi ayat bahwa dia merupakan apa? Obat penyembuh buat apa yang di dada ini. Makanya kalau orang itu sedih, Ramadan masa baca Quran. Ya. Karena itu adalah apa namanya? Arahan dari Allah seperti itu. Belum lagi Quran itu petunjuk yang mengatakan kamu sampai ke surga sana. Petunjuk yang mengatakan kamu sampai kamu kebahagiaanmu, kan? Dan rahmat itu apa, Ibu? Apa kasih sayangnya? Dilus-lus gitu, Bu. Ya? Apa kasih sayangnya, Bu? Kasih sayang itu mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu, Bu, sakinah itu pemberian dari Allah. Mawaddah timbal balik antara suami istri. Ya, Bu ya. Rahmah apa itu, Bu? Kesadaran untuk selalu menghadirkan yang terbaik ke rumah dan menjauhkan dari semua apa? Yang buruk. Itulah rahmah itu. Ya.
Makanya dalam berumah tangga harus sadar itu. Jangan bawa ke rumah itu yang haram, jangan bikin buat itu masalah. Makanya saya ingatkan kaum laki-laki, kalau kamu punya masalah di luar sana, di kantormu, di kerjaanmu, jangan dibawa ke rumah. Kamu bawa rumah itu dengan keadaan yang kamu apa? Dalam keadaan kamu bahagia, dalam keadaan kamu apa? Tidak membawa masalah di rumah itu. Justru mendatangkan kebaikan, bawa kabar gembira di rumah itu, seperti itu. Nah, barakallahu sekalian, dan di dalam Al-Quran itu apa? Ada kebahagiaanmu, kata Allah. Kan? Makanya disitulah kemudian ibu sekalian, kalaupun dunia ini diambil semuanya, ya Bu, selama kita dengan Al-Quran itu kita sudah Bu merasa nyaman. Makanya ini saksinya nih, Bu Jihan nih. Saya diundang pengajian di Menteng, rumahnya Jenderal. Habis pengajian, saya diminta sama keluarganya, tolong kunjungin keluarga kami Pak Ustadz. Lagi sakit. Saya masuk ke kamarnya, Assalamualaikum. Tuh Bapak itu sudah berbulan-bulan seperti itu. Gak ada komunikasi dengan keluarganya. Ya. Kemudian saya dekati di telinganya, saya bacain Al-Quran, saya bacain Al-Fatihah. Kan? Habis itu saya bilang sama keluarganya, nanti kalau saya pulang, perdengarkan murotal di telinganya. Nah, bulan berikutnya pengajian lagi, habis pengajian saya berkunjung ke Bapak itu ke kamarnya. Assalamualaikum, sudah duduk seger Bapak itu. Subhanallah itu. Itu pengaruh Al-Quran tuh. Ya. Tapi sekarang beliau udah meninggal rahimahullah. Itu relasinya ujian. Nah, karenanya barakallahu ibu sekalian, makanya kalau ada orang sakit jangan lupa Pak, mendengarkan Al-Quran, jangan dikasih TV. Ini banyak di rumah sakit orang sakit dikasih TV. Suruh lihat Inul Daratista ngapain? Ya. Hah? Itu kasih Al-Quran. Itu subhanallah, makanya kan kasihan tadi itu muncul fenomena baru di Singapura, banyak orang tua yang meninggal kesepian itu karena jauh dari Allah. Coba kalau dengar Quran itu bikin tenang itu, ya Bu. Makanya nggak cukup orang itu dikasih materi, dikasih tempat mewah segala macam. Akhirnya apa? Justru apa? Jauh dari Allah, ya pasti akan merana dia. Siapa yang jauh dari Allah pasti merana Ibu. Jelas Bu ya, itu yang kedua, ajarkan keluarga itu tentang Al-Quran. Yang kedua, ajarkan mereka sunnah Nabi. Yang ketiga, ajarkan mereka sunnah Nabi. Kenalkan mereka itu ajaran Nabi itu. Karena Al-Quran itu global Ibu. Nah, sementara as-sunnah itu rinciannya. Praktek Al-Quran itu ya dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau katakan akhlaknya Al-Quran. Karena Rasulullah mempraktekkan apa? Al-Quran. Maka pelajari itu sunnah-sunnah Nabi itu. Ajarkan kepada keluarga kita itu sunnah Nabi itu. Ya. Nah baru yang keempat, belajar fikih. Ya, fikih itu apa yang dipahami oleh para ulama. Dari mulai para sahabat, tabi'in, termasuk imam-imam mazhab itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mazhab-mazhab itu adalah mazhab fikih itu. Nah dengan itu, maka keluarga kita bisa dikatakan paham Islam dia. Kalau tidak melakukan 4 hal ini, berarti dia belum belum paham betul. Dan itu kan perlu waktu panjang itu. Nanamkan itu kan nggak sebentar, gitu. Ya, barakallahu sekalian. Nah, kembali kepada peranan orang tua tadi itu di dalam mendidik anak-anaknya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Cuma sekarang ini yang terjadi ibu-ibunya ngaji, suaminya nggak ngaji, kan? Kadang-kadang istrinya lebih pintar daripada suaminya. Ya, harusnya gitu. Kalau suaminya nggak ngaji, istrinya ngaji, nanti kalau pulang, kalau ketemu bicara ngobrol malam atau sampaikan ini hasil kajian kami tadi itu, biar dia juga
punya apa? Pengetahuan yang sama gitu. Sharing lah gitu. Karena ada ibu-ibu kita ajarin waktu itu ya supaya menjadi calon ahli surga kalau mau tidur jabat tangan sama suaminya. Ya, Bu. Kalau bisa bilang I'm ready gitu. Jabat tangan bilang I'm ready. Ya, Bu. Rupanya sama ibu ini dipraktekin sama suaminya. Apa reaksi suaminya? Dia pegang jidatnya, tumben kok anget katanya. Ini kenapa ini? Ya kenapa ini? Karena dia nggak tahu kan apa maksudnya ini, ada maksudnya kan, dianggap ibu-ibu selalu ada maksudnya kan? Itu. Nah, barakallahu makanya itu perlu apa? Pengimbangan. Sebab begini, Bu. Kalau Ibu lihat pada ayat ke-26 surat An-Nur, Allah katakan al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat wat tayyibatu lit-tayyibina wat tayyibuna lit-tayyibat. Kan? An-Nur 26, Ibu. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Di awalnya ayat itu untuk membantah tuduhan orang terhadap Aisyah. Dituduh berzina sama Sa'd bin Mu'attal. Tidak. Kalau itu suaminya itu kan Nabi Muhammad. Tidak. Jadi memang perempuan yang baik itu cocoknya untuk lelaki yang baik. Gitu. Itu ketetapan begitu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ya Bu, jangan terpengaruh seperti yang terjadi dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut kan diuji oleh Allah, dia bukan perempuan tidak baik dia, perempuan baik dia, cuman tidak yakin dengan Allah. Jadi buruk di situ, Bu. Maksudnya apa tadi? Perempuan apa tadi? Tadi apa tidak baik apa itu? Bahasa itu apa? Keji kan? Keji itu apa, Bu? Berzina. Maksudnya perempuan yang berzina nggak boleh menikah dengan laki yang berzina. Kecuali tidak boleh laki yang suci. Perempuan yang berzina cocoknya sama laki yang berzina. Ya, Bu. Laki yang berzina cocoknya apa? Dengan perempuan yang berzina. Makanya wanita yang salihah, yang suci, cocoknya untuk laki apa? Yang suci. Itu kaidahnya. Makanya para nabi itu tidak ada istri itu yang selingkuh, yang berzina nggak ada. Tapi dia tidak taat sama Allah ada. Nabi Nuh dan Nabi Lut diuji oleh Allah, istrinya nggak taat sama Allah dan Rasulnya. Ya, Bu. Nanti dua nabi itu di surga, istri neraka itu. Nah, sementara Asia orang salihah, suaminya tidak saleh. Ya, bejat itu suaminya. Yaitu Fir'aun. Nanti dia di surga, dia neraka itu. Nah, Abu Lahab sama istrinya dua-duanya di neraka. Makanya kalau bisa kita menjaga hubungan suami istri itu sama-sama yang soleh dan solihah, sehidup sesurga. Gitu harusnya. Dan itulah sebenarnya keindahan hidup dalam rumah tangga itu. Bukan diukur dengan materi, dengan apa lagi, bukan itu. Gitu. Nah, barakallahu sekalian, karena udah mau zuhur, jadi itu adalah gambaran betapa keluarga ini harus dijaga seutuhnya untuk senantiasa kesalehan itu menyelimuti keluarga itu. Itu yang paling pokok, Ibu. Makanya nanti keluarga yang baik ini berharap apa? Punya keturunan yang baik. Itulah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Doa orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa supaya anak kita itu menjadi anak yang hebat, memimpin kaum orang bertakwa gitu. Ya, makanya
Betapa bahagianya ketika kita punya anak yang seperti itu, sesuai dengan harapan. Nah, Barakallahu sekarang bentuk perusakannya seperti apa? Yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti di akhirat itu sudah nggak ada arti harta dan anak itu, karena itu semuanya hiasan itu. Ya. Tapi setiap orang akan dilihat bagaimana keselamatan kalbunya itu. Itu kalbu lagi Ibu di situ. Karena kalbu itu penentu dia. Keinginan ibu lah yang menentukan mau jadi orang baik, jadi buruk kan dari keinginan itu, kan? Nah, keinginan itu ditentukan oleh apa, Ibu? Oleh dua hal. Ya, Bu, dia rusak karena dua hal, Ibu. Ya, yang kalau dalam bahasa para ulama, bahasa Ibnu Qayyim itu adalah syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Itulah yang merusak kalbu. Itulah yang merusak keinginan itu. Apa itu syubhat, Bu? Keyakinan dan pikiran yang menyimpang. Itu syubhat. Bu, keyakinan dan pikiran yang menyimpang. Itulah syubhat. Syahwat yang bawa ini, Bu. Ya, makan, minum, sampai urusan seks ke bawah itu. Ketika ini diletakkan tidak pada tempatnya, maka terjadilah kerusakan itu, Ibu. Ya, Bu. Nah, dalam bahasa modern, ya, Bu, kalau syubhat ini bentuknya apa? Isme-isme itu, Ibu. Liberalisme, komunisme, kapitalisme, eksistensialisme, isme itu semua syubhat itu. Ya, untuk menggeser keyakinan dan pikiran orang muslim. Itu, Ibu. Nah, itu luar biasa banyaknya itu kan. Nah, yang kedua adalah syahwat. Nah, syahwat ini banyak bentuknya. Yang pertama apa, Bu? Food. Makanan yang cepat saji dan tidak bergizi itu, junk food itu. Ya, banyak orang sekarang makan makanan yang sembarangan justru malah merusak tubuhnya. Ya, Bu. Yang sekarang kan kaleng-kaleng itu ya, banyak sekali yang bahkan tidak jarang yang mengandung haram dan sebagainya. Ya, Bu, Bu? Food. Yang kedua apa? Fashion. Cari pakaian yang terbuka seperti itu. Ya, fashion. Ya, Bu, yang ketiga apa, Ibu? Fun. Hiburan yang kemarin yang merusak di Riyadh itu kan pakai telanjang-telanjang begitu. Nah, itu hiburan yang salah kaprah itu. Konser yang menyimpang seperti itu. Kemudian apa lagi, Bu? Free sex. Dan yang kelima apa, Bu? Fun itu apa, Bu? Bukan, ini pakai D, fun. Apa? Funding. Ekonomi. Ya, Bu, dari riba, dari judi, dari segala macam itu. Sumber-sumbernya haram itu. Nah, kita tentunya harus menjaga semua itu, jangan sampai merusak keluarga kita. Ya, Bu, mudah-mudahan bisa ditangkap secara ringkas. Ya, Bu, mudah-mudahan ini nanti dilanjutkan dalam diskusi setelah kita salat, Bu, ya. Jazakumullahu khairan. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.